wanita itu berumur 22 tahun, sudah dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Lampung dan udah 24 hari itu tidak stuck, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi pas, kebetulan teman saya itu di dinas kesehatan, saya tanya gitu, "Ada nggak Covid?" Gitu, "Ada, ini positif." "Bener positif?" "Iya." Karena saya teringat, mengikuti Zoom meeting, Pak Teguh ingin memberi hibah gitu, 2 box untuk pasien Covid, saya bilang ke teman saya, "Ini ada loh." Padahal jujur sama sekali saya tidak kenal dengan pasien itu, cuman karena referensi dari teman saya dinas sosial dan dia juga megang data gitu dan akurat dan juga dia juga bisa nyusup lah, kan karena nggak sembarangan, sangat privasi banget, nggak semua orang bisa masuk, termasuk dokter yang tidak berkepentingan juga tidak bisa masuk. Intinya pas hari ke-24 itu enggak sama sekali dan hari ke-25-nya itu pada tanggal hari Rabu 29 April itu jam 11.30 itu, Ziok itu dibawa oleh teman saya, itu melalui agak susah juga sih harus, berdebat dulu dengan para dokter, "Ini apa? Ini apa Ziok?" Bla 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 bla, diterangkan kan dengan teman saya, kebetulan salah satu dokter di situ mengerti, tapi ya tahu iyon. Terus karena itu bukan suatu makanan dan hanya ditempel, diperbolehkan, itu sempet alot juga sih, walaupun hanya Ziok gitu, cuman, bisa masuk karena tidak dimasukkan ke dalam ke dalam makanan lah ya ke dalam tubuh, jadi diizinkan. Masuklah itu, Ziok itu melalui teman saya ke perawat yang menjaganya, sudah ACC oleh para dokter dan Kadis. Setelah dimasukkan, tanggal 29 hari Rabu saya ingat jam 10.30, itu kan udah hari ke-25. Jadi 25 harinya, 26, 27, ke hari 27 itu berarti hari ketiga setelah dipakaikan Ziok itu, saya juga dakdikduk, iya enggak gitu kan. Akhirnya, eee, dia dipinjamkan si pasien itu dipinjamkan, handphone oleh salah satu perawat teman saya. Jadi berkomunikasi melalui teman saya gitu. Karena kan susah bener untuk berkomunikasi dan teman saya bilang kalau bisa nyata dari si pasien, karena yang merasakan itu kan pasiennya. Terus, pas hari itu amazing sih, perawat aja sampai terheran-heran. Jadi selama 24 hari, dia itu panasnya tinggi. Jadi pas hari ketiga dipraktekkan Ziok, itu panas tuh hilang. Terus, tidur itu nyenyak dan perawat juga cerita dia nyenyak sekali tidur, jadi dibuat istirahat banget. Ya itu, pas hari ketiganya dia udah ngerasa enak, badan juga udah ini, terus keinginan dia hidup juga ada gitu. Karena si ibu muda ini mempunyai anak yang umur 8 bulan gitu. Dia mungkin udah lepas dari keluarganya, udah pikirannya, "Udahlah saya ini mau gimana lagi, udah 24 hari kan nggak ada perubahan." Setelah itu dia merasa badannya enak, minta minta jeruk dia ke hari 3 hari itu dia minta jeruk dengan teman saya melalui perawatnya. Itu artinya kalau dia sudah minta jeruk, minta tolong, minta makanan, berarti kan keinginan dan daya tahan tubuh dia sudah mulai meningkat dan ada keinginan untuk makan selain makanan yang ada disediakan di rumah sakit. Sudah itu, pas hari Seminggu, beda tipis sama Bunda siapa, Teresia ya, beda tipis Terus kan, ya, ya, iya, Pak Teguh nanya ke beda sehari. saya belum bisa jawab apa-apa, iya, beda sehari, saya belum bisa jawab apa-apa dan memang untuk mendapatkan info itu sangat sulit sekali. Teman saya itu kebetulan dia megang data jadi nyusup gitu, bisa gitu, akurat. Setelah itu, eee, ing habis buka jam 7 dapat informasi juga bahwa dites untuk pertama kalinya itu ya dia negatif, Oh, tapi untuk tahap awal, nanti ada tes berikutnya. Ya itu artinya kalau saya lihat gitu, karena saya kan bukan ahli kesehatan gitu, tapi kita kan bisa melihat gitu, beda-beda tipis kan dengan, Bu Teresia yang ada di Teresa. Bandung itu, tapi intinya iya, intinya kan sama, dia daya tahan tubuh meningkat, semua meningkat. Ya, ini tinggal tunggu
tes berikutnya aja sih gitu. Dan beliau berpesan terima kasih buat Pak Teguh yang sudah menghibahkan Ziok dan rekan-rekan yang sudah tidak kenal. Jadi ya untuk menunggu COVID itu kita menunggu yang selanjutnya karena ya memang Ziok ini baru gitu. Jadi sempat berdebat juga, itu apa sih ditempelin, itu apa sih ditempelin, tapi ya itu mereka takjub, perawat yang ada di situ takjub. Kok bisa seperti itu ya? Kok ada apa ya? Langsung sampai kotak-kotaknya kan dilihat, oh inframerah ya, pakai logika mereka kan orang kesehatan lebih lebih mengerti. Ya mohon doanya untuk kedepannya ini tinggal menunggu hasil tes benar-benar nyatakan banget baru boleh pulang sih. Dia udah ada keinginan hidup sih karena dia mempunyai seorang bayi. Nah, riwayatnya si ibu muda ini terkena COVID itu sebenarnya yang pendatang dia dari Tangerang, dia pulang. Sudah pulang itu ada gejala, ketahuanlah dijemput oleh ambulan dan salah satu yang menjemputnya adalah tim medis itu salah satunya teman saya gitu. Makanya saya berani minta dengan Pak Teguh, memang kita nggak kenal dengan si penderita itu, saya ngelihat kasihan aja sih gitu, alangkah sedihnya. Sudah itu udah dibawa, dinyatakan di rumah sakit itu yang ada gejala itu anaknya yang umur 8 bulan dan suaminya. Dia itu, ibu muda itu tidak ada gejala sama sekali. Jadi nggak batuk, nggak pusing, nggak apa, dan dinyatakan si bayi dan si ayah si bayi ini dinyatakan, tidak. Jadi dipulangkan, sementara istrinya negatif. Langsung dirawat gitu sekarang. Positif. Ya, ya positif. Maaf, karena cepet-cepet ini. Jadi positif ya, kita tinggal tunggu waktunya aja sih. Nah, kalau pasien COVID, kalau beliau berkenan nanti setelah sembuh, minta izin apakah bisa diwawancarai? Bisa Pak, malah dia berpesan bisa nggak ya saya ketemu dengan rekan-rekan yang nggak saya kenal gitu kan. Dalam artian dia taunya kan hanya teman saya. Di belakang teman saya itu dia tahu. Nggak mungkin kan teman saya membawakan begitu aja Ziok, pasti ada apa gitu kan. Jadi dia ada sih, cuman saya agak riskan juga sih mau ngasih WA-nya gitulah, screenshot-nya ke Pak Teguh, saya sempat nangis aja sih. Terima kasih kepada Pak Teguh katanya kan, dan rekan-rekan, nanti kalau saya sudah pulang, saya mohon, saya mau bertemu, malah dia bilang gini, "Saya mau masak bakso, mau nggak ya, memakan bakso dari pasien COVID?" Nangis, Pak. Mau, itu Iya, mantap. jadi sedih banget karena saya bukannya pamer, bukannya apa, saya di hari dia minta jeruk itu ke teman saya tergerak, pasti dia ini walaupun sakit, dia ini kan muslim, pasti dia ini puasa karena dia udah merasa enak, karena ucapan dia syukur kepada Allah. Akhirnya saya kasih inisiatif sendiri sih, gimana sih caranya biarin dia ini, memang staminanya dia itu drop, memang sudah COVID dia drop, dia bilang begini, aduh sedih sampai, "Kenapa sih orang yang tidak saya kenal memberi ini semua? Kenapa sih kita harus dipertemukan dalam bulan Ramadan seperti ini? Tahu nggak?" Katanya gitu kan di WA itu. "Tahu nggak, seluruh orang kampung membenci saya, merasa jijik. Kenapa kalian yang tidak saya kenal, kenapa Allah kasih?" Akhirnya saya tergerak, oh dia ini pengen disayang gitu ya, pengen diperhatikan. Berarti kan Ziok itu ada perantaranya. Jadi saya selipkan di situ ada bingkisan, saya buat parcel supaya dia senang, supaya dia ada kecepatan dia sembuh gitu, suges untuk dia sembuh. Akhirnya saya selipkanlah itu surat. Sebenarnya namanya beda-beda tipis sih sama saya, nggak tahu kenapa ya, kebetulan apa gimana nggak ngerti. Udah itu saya selipkan di situlah, saya tunggu eee, apa kabar darimu, kesehatannya, berbaik sangkalah dengan Allah. Mudah-mudahan inilah adalah kado Ramadan. Tetap berbaik sangka dan tetap sembuh. Terus dibales lagi sih di WA itu ya dia seneng gitu. Intinya dia berharap sekali Pak Teguh.
untuk ditengok gitu. Mungkin gini Pak Teguh, dia merasa ingin ditengok itu kenapa? Kalau kita tapi nggak mudah sih, nanti kita setting ya gimana ininya bisa masuk, kita atur gitu. Karena kan nggak kalau dia pulang ke kampung dia itu kan sekarang sudah apa sih, kalau orang masuk harus lapor, harus ini agak agak susah juga sih. Dia memang pengen gitu, dan dia pengen menunjukkan, "Ini loh saya yang sudah dikucilkan di kampung." Karena kan maaf ngomong kan, pengetahuan orang tentang Covid kan nggak nggak semua sama. Dia jadi pengen kalau yang saya lihat sih, pengen menunjukkan, "Ini loh saya pulang dengan sembuh, saya disayangi oleh orang-orang yang nggak dikenal." Mungkin seperti itu, bahasa apa sih, bahasa dianya gitu loh.